di sini cari solusi, hanya di sini berharmoni. Happy banget lihat kalian berempat lagi. Apa kabar kalian? Ainun, Habib, terus ada Rido dan juga Alan. Alhamdulillah selalu baik. Alhamdulillah sehat semuanya ya. Aku juga turut senang karena aku juga alhamdulillah sehat. Soalnya nggak ada yang nanyain aku, jadi nggak apa-apa, aku jawab sendiri aja ya. Semua status sendiri. Tapi kamu sehat-sehat kan? Alhamdulillah sehat. Sehat. Oke, jadi hari ini kita ada bintang tamu. Ada dong, bintang tamu itu benar-benar keren banget. Selain cantik, hobi berolahraga, Oke. dia juga kalau dari segi kreativitas itu kreatif banget. Oh iyo. Iyo. Kreativitasnya itu di bidang apa? Di bidang ada deh di bidang menggambar. Pokoknya keren banget orangnya. Kamu penasaran siapa? Iya, Udah pasti. ketemu loh. Tapi kita undang lagi di sini dengan tema yang berbeda Oh, iya. kali ini. Berarti Karena sudah wanita ini multi talent banget. pernah kesini ya. berarti? Iya, pernah kesini juga. Oke. Jadi langsung aja kita undang untuk Oke. bintang tamu kita hari ini. Ada Virginia. Tepuk tangan dulu. Ketemu lagi. Masya Allah. Sehat? Silakan. Alhamdulillah sehat. Virginia sehat? Sehat, Duduk silakan ya. Alhamdulillah ketemu lagi dengan Ketemu lagi wanita ya saya ini di ya. sini, semoga penonton tidak bosan ya. Saya nggak bosan, malah saya senang banget menghadirkan seorang yang sangat menginspirasi Iya, pastinya di program ini. Insya Allah. Jadi hari ini untuk pemirsa kita akan ngebahas tentang ilustrator perempuan dan ilustratornya ini. Masya Allah, pengen belajar dari seorang Virginia atau yang sering panggil akrabnya Ici ya. Iya, Ici. Ici. Kalau nama panggung kalau untuk ilustrator apa? Ician, N-nya 3. Oh, Ician. Oh jadi Ician. Ician. Nah kalau ngomongin perempuan ilustrator, aku mau tanya, kenapa, dari mana awal cerita kamu suka di dunia ini? Kalau suka gambarnya sih waktu awal-awal sih ya, belum yang terjun banget ke dunia ilustrasi itu karena aku nonton Naruto. Kelas 4 SD aku nonton Naruto. Oh, Masya Allah. Nah setelah di situ kayak, kok keren ya bisa kayak gitu, aku belajar. Tapi dulu itu masih tracing gambar. Nah nanti sudah 1 tahunan lebih udah mulai coba-coba bikin komik. Karena kalau suka komik, aku suka dari TK, suka baca komik ya. Itu komik dulu harganya masih 5.000. 5.000. Kalau sekarang komik berapa? Udah 50.000 lebih. Naiknya 10. Iya, 10 udah. kali lipat 10 kali lipat Iya, ya. 10 kali Tapi zaman lipat. berapa dulu? Iya, waktu TK. Sekarang kan emang lagi naik-naiknya mahal nih, ya? semuanya mahal. Jadi curhat nih ya. Jadi awalnya dari itu ya, kalau emang suka komiknya dari TK, Dari TK. tapi dari situ awal mula kamu suka yang kayak apa ya, mungkin dari gambar-gambarnya, Iya. dari gambar-gambar komiknya. Jadi kamu pengen coba gitu dari kelas 4 SD. Iya, dari kelas 4. Kelas 5 itu aku udah bikin komik, tapi komiknya digambar di buku Tapi yang tulis. ngerti komiknya kamu aja ya kali ya. Enggak loh, teman-temanku baca juga, tapi mungkin kan ya namanya masih belajar anak SD, jadi alur ceritanya belum yang rapih ya. Tapi mereka iya aja terus. Jadi mereka ngerti ikutin juga sama terus, iya. gambarnya. Itu sampai Itu masih disimpan nggak masih karyanya? ada. Masih ada. Iya, harusnya aku bawa ya. Iya, harusnya Nggak bawa ingat. kan sebagai bukti loh, ini loh Kak, karya aku pertama kelas 4 SD, kelas 5 ya, kelas 5 Iya, kelas SD 5. buat komik. Oh, jadi itu awal mulanya dari kelas 4 Iya. SD. Dari awalnya suka banget sama komik dan Naruto. Iya, Naruto. Kalau suka Naruto kayaknya bukan kamu aja deh, Ici. Di sini juga ada Saya yang suka Naruto juga. Iya, kita suka Naruto. Tapi bedanya kalau kamu bisa langsung gambar. Kalau gambar. ini nonton aja Iya, terus sampai cukup sekarang menikmati ya. Iya, menikmati. Nah, terus untuk dari Ici sendiri untuk buat karya ilustrator itu apa saja sih yang yang diperlukan, yang paling penting diperlukan untuk membuat suatu karya? Kalau basicnya itu sebenarnya kita suka dulu ya, karena kalau meskipun orangnya bisa gambar, tapi kalau dia nggak suka, susah nanti. Karena kalau gambar itu menurutku salah satu kegiatan yang memerlukan ketekunan dan juga kesabaran. Soalnya itu kan kita buat satu garis aja itu kalau nggak fokus jadi miring dia. Jadi miring ya. Iya, terus misalnya kita nyambungin dari satu garis ke garis satunya itu kalau kita nggak fokus nggak bakal nyatu dia garisnya. Jadi butuh fokus juga, butuh kesabaran. Jadi ketekunan dan kesabaran ini hal Iya, yang sama penting juga.
senang untuk menggambarnya. Itu dulu yang dipupuk kayak gitu. Benar ya. Kalau emang kita mau mendalami sesuatu, kalau nggak ada yang namanya suka, jadi nggak ada niatnya juga ya. Jadi nggak bakalan bagus filmnya. Makanya nggak jadian. Nggak jadi. Oh, kok jadi langsung ke hubungan ya? Makanya nggak jadian karena kan sama-sama suka. Nah, kalau untuk membuat suatu karya, apalagi ini sebuah ilustrasi gitu, itu pasti butuh waktu, kesabaran, ketekunan seperti Ici sampaikan tadi. Nah, untuk buat gambar-gambar itu kan ribet ya, Ci ya. Terus kalau kamu sendiri, kenapa kamu malah tertarik dengan hal-hal yang seperti ini? Sebenarnya kalau aku sendiri menggambar itu menjadi salah satu media aku untuk bercerita. Bercerita itu karena aku tipikal orang yang sulit untuk mengekspresikan apa yang aku rasakan kepada orang lain. Makanya misalnya nih aku lagi rasa kurang enak nih, aku nggak bisa tuh ngomong ke orang kayak, "Ih, hari ini lagi tidak enak nih," tidak bisa. Jadi aku tuangannya ke dalam gambar kayak gitu. Jadi kalau untuk Ici sendiri menuangkannya dalam sebuah gambar ya. Kalau mungkin orang lain kalau misalnya lagi stres apa gitu makan Iya, atau cari lagi olahraga gitu ya, buang energi mungkin nge-gym dan lain sebagainya. Kalau Ici sendiri membuat sebuah karya. Nah, karya ini yang Ici buat ini biasa lewat orderan kah atau Ici memang nyetok gitu untuk mungkin kali ada pameran atau apa gitu? Kalau gambarnya sendiri itu aku untuk sekarang ya 5 tahun belakangan ini aku fokusnya di made by order. Jadi ada namanya commission. Kita open commission itu kita open jasa menggambar kita ke orang ke calon-calon customer kita. Tapi kalau untuk pameran aku gambarnya tidak di stok. Jadi ketika mau ikut pameran gambarnya paling dibuat 30 hari 1-2 bulan sebelum pameran itu dibuat. Nah, kalau untuk gambar untuk diri sendiri itu kayaknya jarang. Jadi lebih banyak by order ya. Iya, jadi kerja ya. Emang kalau ada orderan kan pasti bunyinya duit. Jadi mau nggak mau aduh ada cuan ini ya, jadi harus buru-buru. Ini saking butuh waktunya ya, karena buat karya itu nggak mudah loh pemirsa. Butuh waktu, butuh kesabaran. Nah, kalau dari imajinasinya, ini dapat inspirasinya dari mana? Kalau inspirasi Kalau buat sebuah karya. Kalau misalnya di commission ya made by order itu kita udah dapat briefing dari klien. Oh, gitu. Ya mereka misalnya pengennya kayak gini, mereka udah bikin promptnya. Ada juga klien yang kasih gambar ilustrasinya itu tapi masih kasarnya. Misalnya kayak gini, aku mau dibuatin karakternya gini, oh ya udah oke. Tapi kalau untuk pameran, gambar untuk pameran atau untuk diriku sendiri itu biasanya dari ini pengalaman pribadi kayak gitu. Aku jadi makin penasaran. Kalau dari pengalaman pribadi seperti apa sih karya dari seorang Ici? Kamu bawa nggak sih karya kamu? Atau mungkin nanti kita tampilan ada di sini? Boleh. Atau langsung main ke Instagram dari Ici ya? Atau dari sosial media Ici mungkin bisa lihat itu karya-karya Ici seperti apa. Nah, untuk imajinasi berarti dari karya Ici sendiri itu dari diri sendiri ya? Dari moodnya. Jadi kalau misalnya moodnya lagi berantakan, kira-kira apa yang Ici bisa menggambarkan ke aku nggak sama pemirsa yang di rumah? Kira-kira gambar seperti apa yang Ici buat? Atau dari semua hasil karya yang Ici buat itu karya yang nggak pernah Ici lupa sampai dengan sekarang? Oh, ada satu karya yang kemarin baru habis ikut pameran juga. Ini ditampilin nggak sih? Ditampilin nggak nih? Nggak ya? Itu ada salah satu karya yang aku buat mengenai pengalaman pribadiku sebagai penyintas bipolar mix. Itu kalau biasanya orang-orang itu menggambar suasana depresi ataupun suasana yang muram itu cenderung mengambil warna-warna yang gelap kan, yang kelam gitu kayak warnanya ambil di warna biru warna hitam, abu-abu atau merah. Tapi untukku sendiri karena aku pengidap bipolar mix itu keadaan depresi itu terasa lebih menyenangkan karena emosi ketika manik dan juga depresi itu menyatu. Jadi aku menggambarkan itu gambarnya itu memang objeknya terlihat sedih, tapi aku mengambil warnanya itu warna-warna yang ceria. Iya. Jadi itu sebenarnya pesannya itu mau ditampilkan kalau sebenarnya depresi itu tidak selalu berbentuk dalam kemuraman. Jadi depresi itu bisa berbentuk kayak gitu. Oke, jadi dari sebuah karya sebenarnya itu ada sebuah cerita ya.
Kalau kita, jadi ada namanya juga pasti karyanya. Ada Namanya namanya itu karya ink, apa? inkjection. Inkjection. Ink itu dari tinta. Tinta, Injection kan infus. Iya, Gambarnya infus. itu anak perempuan yang ke infus. Tapi infusannya itu dia Dalam bentuk warna yang cerah-cerah warnanya ceria. enggak, dia aku hanya pakai 3 warna, Tiga warna. putih, biru sama kuning. Dominasinya itu kuning. Nah, kuning ini yang maksudnya dari keceriaan tadi. Biru itu dia menggambarkan suasana depresinya itu. Ah, gitu ya. Gitu. Jadi pemirsa, seorang ilustrator itu pasti buat karya ada namanya, ada ceritanya ya. Iya. Dan dari Ici sendiri kebanyakan karyanya itu dari pengalaman pribadi ya. Luar biasa Ici, keren banget ya menghasilkan sebuah karya gitu. Itu nggak mahal loh. Jadi ini kalau mau beli nih beli karyanya. Tapi by order juga ya. Iya. Ini juga kalau dari by order sendiri Ici untuk membuat ilustrasinya itu seperti apa? Paling lama atau paling cepatnya Ici berapa lama kalau buat orderan dari masing-masing klien? Kalau aku tergantung tipenya ya Kak, ada tipenya, tergantung tipe itu biasanya waktunya aku sebenarnya tidak ada deadline, tapi paling rata-rata kalau misalnya standarnya itu aku 1 sampai 2 bulan, tapi ada beberapa klien yang minta untuk dikelarin cepat, jadi mereka nanti ngasih tip. Ngasih tip itu biasanya 1 minggu kelar, kayak gitu. Jadi luar biasa, jadi butuh jasa seorang Ici ini memang benar-benar harus briefing di awal ya. Jadi maunya seperti apa, klien juga bisa langsung hubungi Ici. Harganya juga seperti apa untuk ini berarti untuk sebuah karya Ici untuk buat karya gede kecilnya juga termasuk mempengaruhi harga juga, Ci. Iya, jadi itu dia ada tipe-tipenya, ada yang namanya ada bust up itu sampai dada, terus half body sampai pinggang, sama full body. Oh gitu. Iya, kayak gitu. Jadi memang ada price list-nya sendiri ya. Nah kalau Ici sendiri kalau untuk dari media sebuah karya itu Ici lebih enaknya di mana? Buatnya di kertas apa di aplikasi digital kayak gitu? Kalau aku kan belajar gambar sebenarnya di tradisional ya, dari medianya tradisional, tapi 2018 itu udah mulai belajar digital art dan ternyata itu lebih ringkes. Aku rasa lebih ringkes dan kebetulan lebih gampang mendapatkan klien dari luar kalau lewat digital art karena gambarnya hanya dikirim soft file. Tapi kalau tradisional kan otomatis kita harus ada pengiriman domestik ataupun kayaknya aku belum pernah ngirim gambar langsung ke luar negeri dari bentuk fisiknya gitu ya, belum pernah. Jadi kalau untuk sekarang lebih nyamannya digital kayak gitu. Nah kalau untuk tekniknya ya, kalau untuk media kertas sama digital pasti beda ya? Beda Untuk nyampurin warna dan lain sebagainya, kalau untuk digital sendiri seperti apa? Ribetnya apa? Tapi kalau dari ingin pribadi, Icinya lebih suka yang digital ya? Atau yang dua-duanya seneng sih. Dua-dua seneng. Iya, Harus beli tergantung satu, moodnya. nggak boleh dua-duanya. Waduh. Satu, ayo. Tergantung moodnya sih. Kalau misalnya untuk kerjaan digital lebih ringkas. Tapi kalau misalnya aku butuh relax untuk merefresh segala macam urusan dunia itu art tradisional tuh lebih enak. Oh, lebih enak iya, ya. kayak Jadi kayaknya kalau saya lihat lebih enak yang ini ya, yang tradisional ya. Dua-duanya sih Hanya tetap nggak ada ya. Dua-duanya lebih senang ya. Nah kalau itu ada kesulitan masing-masing nggak? Kesulitannya paling kalau digital art itu dia pegel. Soalnya gini kan, dia harus nunduk. Tapi kalau tradisional itu kadang tangan yang pegel. Tangan yang pegel. Iya. Tapi so far semuanya bagus ya. Alhamdulillah, Masya Allah ya. Cuannya luar biasa ya. Aku bawa, mau lihat. Oke, mau dilihatin nih. Coba itu aku penasaran banget karena dari tadi kan kita ngebahas dalam bentuk cerita. Aku nggak lihat visualnya. Ini Karena kalau seorang yang- ilustrator itu harus dilihat karyanya loh. Ini Nyata. digital. Makanya kita harus disenengin. Ini mau dilihatin di layar nggak? Kelihatan nggak? Masya Allah, ini. Iya. Ih, keren banget. Ini asli nih ya. Ya, ini orderan dari salah satu klienku yang ada di Kanada. Di Kanada. Iya. Luar biasa. Dia di Kanada. Jadi Kok bisa dia kenal Ici yang ada di Gorontalo di provinsi sekecil ini? kan media sosial. Media sosial Iya, lagi. Media sosial. Masya Allah. Jadi ini keren dia banget. kasih ini karakter originalnya. Jadi biasanya kalau di kita tuh komunitas kita tuh namanya OC itu original karakter. Jadi nanti dia udah ada gambar kasarnya, misalnya karakternya kayak gini, terus dia bikin prompt briefing, dia pengen posenya kayak gini, dia pakai baju ini, terus ekspresinya begini, terus habis itu warnanya kayak gini. Nah, tinggal menyesuaikan gitu. sama art styleku kayak gitu. Oh iya. Ini kalau dari segi art style-nya seorang Ici itu apa? Maksudnya berarti setiap karya dari seorang
seorang ilustrator itu berarti udah punya Iya, stylenya style sendiri ya. Oh, sendiri. kalau ini ketahuan nih karya Ici, Iya. ini ketahuan nih karya Maggie gitu ya. Iya. Jadi di Ici juga ada seperti Ada, itu. kalau aku sendiri itu stylenya itu lebih ke pewarnaannya. Aku pewarnaannya itu rata-rata pakai warna-warna yang warm, Oh, yang lebih hangat gitu ya. lebih hangat. Ini rambutnya juga aku baru lihat nih ada rambut warna hijau gitu ya. Hijaunya juga hijau earth gitu ya, yang kayak warna mirip-mirip warnanya Rido hijaunya. bentar. Maggie. Terus rambutnya juga ada ungu biru, biru ini biru. Mau di zoom nih, matanya aku seneng tuh, banget Iya, aku gambar seneng matanya. banget sama karakter kartun tuh. Kartun Matanya lagi. bagus ya? Anime tuh mata Iya, ya. matanya. Emang Terus ada love-nya juga loh. salah Maggie, satu aku mau daya tanya. tarik dari karakter, ilustrasi karakter itu dari mata emang. Benar. Tuh, matanya. Ini matanya ada love loh. Kalau kita nggak perhatiin mungkin Kayak mata dilihat aku dari- nggak? Kayak mata aku. Iya, dan cinta-cintanya gitu ya, cintanya Iya. global. Mau tanya apa, Bib? Padahal Ini, masih banyak pertanyaan loh. Ici kan tadi kan bilangnya suka Naruto kan? Iya. Selama ini buat project ada nggak karakter yang terinspirasi dari Naruto? Kayaknya kalau untuk sendiri personal itu kayaknya belum ada, tapi kalau dari klien-klien dari luar itu kayaknya ada. Ada. Seingat aku ada, tapi dulu udah lama. Kalau di Naruto karakter siapa yang paling? Aku suka Gara. Gara itu suami aku. Gara? Aku sukanya Sasuke loh. Gara. Sasuke itu cinta pertama aku. Oke. Kok tiba-tiba langsung pindah ke Gara? Soalnya pas Gara muncul tuh auranya lebih dingin Iya. daripada Sasuke. Oh iya, aku juga Oh mungkin suka karena loh cowok yang iya kuku Gara juga gitu, kan kulkas. penyintas ya. Gara itu ya? Iya, Ya, dia ada trauma kan iya, Gara? Iya, dia penyintas trauma mungkin sama, Sama, ya. iya, Terus sama, kita kurang. sama-sama juga tuh MBTI-nya INFP. Oke. INFP. Aku nggak ngerti. MBTI. Oh, aku nggak ngerti. Aku bukan pecinta Naruto. Aku hanya tahu karakter yang paling cool itu Sasuke aja. Sasuke, iya. Iya, tapi lebih cool Gara. Oh gitu, Iya. nanti Lebih deh aku cek dingin. dulu. Tapi tetap itu jadi inspirasi kamu juga ya sampai suka di ilustrator, dunia ilustrasi. Iya, mungkin karena saking kecintaannya aku sama mereka ya, jadi kayaknya aku sampai bikin karakterku sendiri. Oh iya. Jadi karakter Oh, ada karakternya. kamu. Oke. Ini baru satu karya soalnya ini nggak puas aku. Aku mau lebih lagi, lebih ada nggak ya? Kayaknya nggak ada di sini. Ini Aku saking nggak ada, banyaknya iya. medianya, berarti ada di tablet, ada di laptop, ada di mana lagi? Iya, di mana ya? Di Kamu kanvas. berarti punya kertas juga di kanvas gitu atau Iya, mungkin buku gambar yang ada sampai puluhan lembar, semuanya ada. gitu? Ada. Itu dulu waktu ketika aku masih aktif gambar tradisional, itu ada di rumah. Ada di rumah. Iya. Itu kalau bisa dihitung udah berapa banyak karya kamu? Ci? Udah lebih dari 1000 kayaknya. Oh, Wow. Itu udah dari 1000 gambar 1000? lebih, ya. Udah 1000? Iya, udah lebih dari 1000 gambar. Bayangkan kalau misalnya satu gambar biasa yang paling cepat satu hari. Kalau dulu aku masih tradisional dan itu kok kayaknya dulu itu belum terlalu memperhatikan komposisinya, proporsi warna, bentuk Jadi dan pokoknya lain-lain. gambar aja. Yang penting gambar aja. Itu kayaknya aku sehari bisa sampai 4 kali gambar. 4 kali gambar. Tapi kalau sekarang seminggu kayaknya cuma mampu 2 gambar. Soalnya aku perhatikan juga karena detailnya aku mulai perhatikan, makanya makin lama. makin lama Iya. benar, nggak sekedar asal jadi aja ya. Iya. Jadi itu sampai aku kalau lihat tadi hasil karya dari Ici itu kalau dilihat sekilas aja mata itu nggak kelihatan love-nya loh. Pas dia zoom, memang mata itu cantik banget terus ada love-nya. Kalau Pikiran dia ada love-nya di situ. Kak Peggy Mungkin bukan tahu. bintang atau apa gitu kupu-kupu. Tiba-tiba ada love di situ tapi menyatu dan gambarnya cantik banget. Coba lihat. ini tahu juga ini karya nggak? kamu. Tahu Dungeon and Dragons? Enggak. Game board game itu Dungeon and Dragons itu jadi kita membuat cerita sendiri, lalu di cerita itu kita membuat karakternya. Nah ini ini keempat karakter ini karakter yang aku pakai di gamenya itu. gitu. Tapi Coba ini disusun sendiri gitu loh, dihayalin. Oh kamu sendiri yang Iya ngayalin? dihayalin. Jadi aku Oh bikin jadi sekitar ceritanya. cerita, jadi kamu buat kamu jadi warnanya seperti ini, oh Iya, ini bagusnya kayak kayak ini. gini. Oh jadi ini karakternya. Iya, my Wah, baby. keren banget, gila. Gila, itu kok bisa gitu. tangan kamu gambar-gambar kayak gitu pakai ini lagi ya, pakai digital kayak gini. gitu, iya. Jadi mereka berempat ini biasanya kalau main keren banget, coba Dungeon lihat. and Dragons Bisa jadi ini ya karakter game. Matanya tuh, Iya. Karakter matanya game. ada love-love-nya Iya. juga loh tuh. Kayak karakter game. Ici bikin game dong. Waduh, bikin game. Nanti kita yang sudah main. sama-sama yang IT juga ya. Iya, Oke, sama masih seru nih programmer. perbincangan kita dengan perempuan ilustrator ada Ici di sini. Buat pemirsa jangan kemana-mana, kita akan kembali lagi, tenang aja masih ada segmen.
spesial untuk kamu semua. Tips-tips menarik dan sepasti berguna cuma di sini. Cari solusi hanya di sini. Tidak harmoni. Segmen yang kedua, kita udah di segmen KTKJ, kamu tanya kami jawab. Nah, ada banyak pertanyaan dari netizen nih buat Ici. Halo Kak, saya Vina. Saya sebenarnya suka menggambar komik-komik begitu dan sudah banyak juga komik yang saya gambar. Tapi cuma untuk koleksi saya saja. Takutnya di copy paste sama orang sih Kak. Boleh kasih tahu cara supaya karya kita nggak dicuri sama orang lain. Terus takut banget dicuri, terus diklaim sebagai punya dia. Apa jangan-jangan Kakak pernah pengalaman juga? Kalau tipsnya itu sebenarnya paling gampang itu kita kasih watermark ya. Kalau untuk bikin komik, apalagi dia online, biasanya tuh ada fitur watermark terus dibikin jadi kayak invisible gitu loh. Apa sih namanya itu? Iya, kalau di gambar tuh ada namanya opacity. Opacity-nya itu dikurangin, jadi watermarknya itu masih kelihatan tapi samar kayak gitu. Kalau untuk pengalaman karyanya dicuri, aku pernah sekali. Jadi ada orang di TikTok dia ngaku-ngaku ini gambarnya. Kayak gitu. Tapi kamu tahu itu karya kamu? Iya udah. Tapi soalnya udah kamu biarin aja gitu? Soalnya dilaporin sama salah satu followersku di TikTok. Itu dia ngomong, Kak ini gambar kakak bukan, soalnya stylenya sama. Oh gitu. Terus aku bilang, iya padahal gambar itu nggak pernah aku upload di TikTok, hanya di Twitter. Kayak gitu. Makanya kayak Memang ketika sosial media menakutkan juga ya. Harusnya sadar diri sih, kalau bukan karya kamu jangan diambil lah ya, apalagi ngomong-ngomong karya sendiri ngaku-ngaku. Jadi watermark ini bukannya, kalau sekarang kan serba digital. Aku biasa juga kalau misalnya ini suka, kan kita bisa hapus gitu. Jadi gimana? Itu sebenarnya ada salah satu fitur di aplikasinya ya. Di aplikasinya itu nanti kayak gimana ya? Ntar aku contohin. Kalau aku mungkin kayaknya aku tulisnya gede, tapi kalau kegedean juga kan menutupi karyanya ya. Iya sih, Tapi kalau kekecilan juga kan bisa dihapus, dihapus, gitu. Nih kayak gini, kalau di aku kayak gini, dia ada watermark. Jadi Yang orang, mana? ini watermark ini. Oh, ini watermark. Iya, itu ada. Oh, dia nggak bisa dihapus. Iya, kalau kayak gini nih. susah dihapus. Kalau dihilangin ya. nggak ada. Soalnya malah- ini kan warnanya jadi nyatu dia. Oh iya ya. Benar. Kayak gitu. Jadi itu ya. Paling kalau misalnya ada yang ngambil cuman setengah kayak gini. Ini nggak mungkin lah, jelek. Kayak gitu. Lebih bagusnya memang kayak gitu ya. Jadi buat si Ade ini nih Dikasih yang watermark. nanya dikasih watermark biar nggak dicuri. Karena kalau apalagi semuanya serba digital ya. Semua sekarang kan apalagi Kalau ada untuk AI ya. iya betul. Kalau untuk buat produk kan itu biasa kita pakai paten kan di Haki yang kayak gitu. Kali ini kalau karya kan juga susah. Jadi Masih caranya susah. seperti itu. Apalagi untuk ilustrator-ilustrator indie kan yang tidak tergabung ke dalam agensi atau itu susah kan kayak gitu aja. Jadi kayak gitu, watermark. jangan lupa pakai watermark ya. Nah, kita ke pertanyaan selanjutnya nih. Hai tamu spesial, ilustrator perempuan itu berarti kerjanya di industri film kartun ya. Kakak ini pernah punya pengalaman kerja di industri film gitu. Gimana, seru nggak? Bagi pengalaman dong. Kalau industri film kayaknya belum ya, tapi semoga ya amin ya bisa Iya. punya kesempatan. Tadi ada loh, aku sempat tanya-tanya, katanya Ici juga lagi buat cerita kartun ya, anak ya? Cerita anak. Aku buku cerita anak. Itu buku gitu. cerita anak. Aku buat itu kolaborasi dengan kantor bahasa Gorontalo itu tahun lalu. Tahun ini juga alhamdulillah, Dapat 2 lagi? tahun lalu. Terus tahun hal ini juga alhamdulillah masuk Masuk lagi. seleksi itu, tapi masih sementara naskah ceritanya masih masih divalidasi oleh kantor bahasa. Nanti setelah sudah selesai, ilustrator yang udah bekerja nanti kayak gitu. Oh gitu, tapi belum pernah kerja di industri Belum. perfilman. Semoga Tapi ya. dari kantor bahasa di Provinsi Gorontalo ya, ngajak untuk buat cerita. Itu tadi ada gambar, coba diperlihatkan ke teman-teman nih. Yang mana? Gambarnya lucu loh tadi. Oh, ada anak sama iya ini itu tadi. gambar seleksinya. Jadi kita tuh diseleksi, disuruh buat. Jadi ada satu prompt, nanti kita sebagai ilustrator membuat ilustrasi bagaimana yang cocok dengan prompt tersebut ini. Nah ini tuh kan, Iya. karyanya keren kan tuh, bisa di zoom. Nah tuh kan, Kelihatan. bagus ya, ih, lucu banget tahu. Pokoknya untuk karya Ici aku paling seneng matanya deh ya. Itu soalnya Matanya biasanya keren. kalau ini kan namanya style anime. Style anime itu memang yang paling ditonjolkan itu mata. Matanya, Iya, matanya kayak lebih gede gitu Iya, ya. terus banyak bling-blingnya.
kan kalau di make up gitu kan tiba-tiba matanya dibikin gede gitu ya kan. Karya-karya. Tapi kalau wajahnya kurang proporsi sih kayak kurang ya kalau menggambarkan karakter anime. Dan pemirsa juga harus tahu, selain Ici ini seorang ilustrator, dia juga seorang suka cosplay ya. Oh iya, Cosplay. mungkin nanti bisa kesini lagi sambil cosplay. Iya, jadi kita banyak-banyakin dia aja ya. Karena itu aku bilang di awal, wanita ini multi talenta Aduh, banget, Masya suka Allah. olahraga. Terus ini juga aku baru tahu seorang ilustrator. Kalau untuk cosplaynya aku udah tahu. Jadi memang berhubungan sama Jepang semuanya nih ya. Lebih ke kayak industri kreatif ya. Aku Iya. senang melakukan sesuatu yang bisa menghasilkan karya gitu. Kayak gitu. Nah kalau biasanya kan kalau untuk ilustrator kan menggambarnya di media nih. Kalau kamu cosplay berarti kamu menggambar diri kamu sendiri. Iya, make up. Make up sendiri juga? Make up sendiri, Oh iya. gitu. Kalau biasanya make upnya lewat media, kali ini make upnya diri sendiri ya. Iya. Luar biasa. Nah kita ke pertanyaan yang selanjutnya nih. Pertanyaan yang ketiga ya. Halo Kak, salam kenal. Saya suka sekali melihat perempuan tapi punya skill. Apalagi menggambar. Berarti mereka tuh meluapkan semua perasaan mereka lewat karya mereka. Nah kakak-kakak ini juga gitu ya. Kalau boleh tahu di-spill dong karya kalian dan ceritakan itu tentang apa. Kayaknya tadi udah aku Ada. spill ya, ada ilustrasinya. Yang tadi di awal yang aku bilang tadi, ini. Oh yang ini. Iya, injection. Injection. Iya. Yang ini ya. Ini sebenarnya adalah tinta. Tinta itu, kok jadi tinta? Tinta itu karena aku senang menggambarkan. Nah, menggambar itu yang menyelamatkan hidupku dari rasa keterpurukan dan juga dari depresi tadi Iya. itu, kayak gitu. Nah ini lagi-lagi ada karakter khusus ini kalau saya lihat sekilas ini tetap ada Jepang-Jepangnya ya. Udah melekat Iya, ya, ada melekat style banget ya. animenya, iya. Ini lagi peluk kucing ya, boneka Iya. kucing. Iya, ini sebenarnya dia ada series ya, series. Jadi ada di ilustrasi sebelumnya juga mengenai itu aku menceritakan soal bentuk dari anak yang dimana orang tua itu secara harafiah memegang kendali bagaimana anak itu harus terbentuk. Oke. Nah, sedangkan anak itu tidak memiliki haknya secara penuh terhadap dirinya, kayak gitu. Gitu. Jadi masih ada aturan-aturan dari orang tua ya. Padahal kalau dibahasakan tuh anak itu diberikan kebebasan gitu. Iya, kayak tiap anak itu sebenarnya mereka punya warna unik masing-masing. Tapi orang tua itu kebanyakan kayak ini anakku, jadi mereka harus seperti aku kayak gitu. Padahal Enggak iya, ya. anak-anak itu kan selama mereka kegiatannya punya- positif, hal-hal dilakukan positif, dibiarin aja gitu Iya. anaknya mau jadi apa gitu atau mungkin hobinya apa. Kalau dari pribadi ini Ici juga sama. Iya, makanya itu dari Misalnya, personal ya. personal lagi Iya, ya kan? personal. Misalnya mungkin mama pengennya Ici dari seorang poluan gitu, polisi wanita, tapi Ici nggak mau kayak gitu. Iya, nggak mau. Itu juga ya Iya, dirasakan Ici. Oh, pantesannya masuk sama karyanya. Nah kita ke pertanyaan yang keempat nih. Assalamualaikum Harmoni, belum maaf kalau aku kepo Uti. Aku Dini. Kalau misalkan mau minta kalian bikin gambar lo orang begitu boleh? Kalau boleh tahu berapa duit bayarnya? Waduh. Siapa tahu ada kalian buka jasa ilustrasi gitu, jangan marah gini. Gimana, Ci? Aku sebenarnya kalau buka made by order commission itu namanya commission. Commission itu ada pakai 2 rating. Jadi rate lokal sama internasional. Jadi klien lokal sama internasional itu aku bedakan. Nah, kalau untuk ini di spill nih harganya. Boleh lah ya kalau nggak masalah Biar kita ya. bisa nabung kan. Jadi kalau misalnya klien lokal itu aku startnya dari 300 ribuan. 300 ribuan. Iya, tapi kalau yang internasional itu startnya dari $45. $45. Iya. Oke, beda dolar guys. Dolar udah naik lagi ya. Sekarang udah berapa ya dolar $1? Udah 18. 18 ribuan ya. 18 Naik lagi ya. Jadi emang harus jangan kamu dolarin ke rupiah ya Allah, mahal banget sih $45 Ci. Tapi ya. sekarang akhir-akhir ini aku lagi close untuk yang lokal. Soalnya terkadang klien lokal itu biasanya ini no offense ya. Iya, banyak tuntutannya, Iya. minta ditawar di korting. Iya bener. Diskaunnya. Deadline mereka tuh ada deadline. Sedangkan kalau klien luar enaknya kerja sama klien luar mereka no deadline. Jadi mereka ngerti kalau misalnya ilustrator itu ada waktu-waktu mereka
kena art moodnya block. ya. Iya benar kayak gitu. Jadi mereka membebaskan kitanya. Gak ada deadline-nya. Nggak ada deadline. Oh, pokoknya aku harus gak mau tahu aku maunya 2 hari ini kamu udah Iya itu, selesai. aduh. Ngumpulin moodnya itu loh, karena kalau bicara soal karya, mungkin kalau dari Habib mungkin karyanya di bagian musik, Musik, gitu ya. Untuk buat sebuah karya itu susah, Iya. apalagi juga Ici ya untuk Aku bisa main musik juga loh kak. Oh, bisa. tuh kan, Nanti- aku udah bilang apa kan? Kita bisa tukaran ilmu kayaknya. Waduh. Tukaran ya ilmunya Ilmu, ya. Tapi Jadi ya masih talenta banget. pemula, cuman main kayak seneng aja, bukan digeluti banget. Oke. Musik apa kalau boleh tahu, Ci? Aku gitar. Oh, gitar. Iya. Gitar, oke. Kalau bisa main gitar, bisa main piano juga nggak? Bisa, bisa. Bisa. Oh, coba tukeran. Boleh, Alan di situ, Alan di gitar. boleh, boleh, boleh. Jadi luar biasa nih ya, bintang tamu kita benar-benar multi talenta banget Masya ya. Allah. Nah, kita ke pertanyaan berikutnya. Mungkin Harmonistik mau bertanya. Kita oke, antar kamu teh. Soal itu project ke depan, Oh iya. ada kepikiran nggak buat kayak berkolaborasi dengan orang yang suka buat animator begitu, bikin anime? Oh, kalau untuk kolaborasi itu kayaknya impian semua ilustrator deh. Oke. Cuman kalau sekarang memang lagi belajar bikin apa ya namanya? Apa dulu tadi? Apa? Animasi, Animasi, belajar ya. animasi. Ada nggak ya kayaknya? Oh nggak ada, udah. Itu sampai udah aku coba, aku lihat kan ini untuk seorang Ici, dia gambarnya di iPad ya, iPad, yang biasanya menggunakan aplikasi yang berbayar. Terus aku tanya, kamu pakai aplikasi apa aja gitu? Karena mungkin yang free dong ya, kalau yang free tuh banyak yang dibatasi ya kan? Iya, kalau free banyak ini. Jadi kalau untuk seorang Ici pakai aplikasi berapa macam? Aku pakai satu macam aja, Satu itu macam. namanya Clip Studio Paint. Oh, Clip Studio. Ya, itu berbayar tiap tahun. Tiap tahun. Jadi kamu, ya iyalah seorang ilustrator nggak mungkin per Iya. bulan ya, maunya per Ada per bulan tapi lebih mahal. Jadi mending sekalian per tahun. tahun aja ya. Iya. Mm-mm. Nah kalau Ici sendiri, ini udah nggak ada pertanyaan dari netizen, ini dari aku pribadi aja. Dari seorang Ici, kamu pasti punya ini nggak? Kalau kayak istilah, kalau aku suka GP, aku suka Valentino Rossi. Oh, Kalau kamu iya ya. ilustrator, siapa idola kamu gitu? Kalau idola, Kalau kamu Messi kan, kalau lagi Piala Dunia saat ini. Kalau kan? di Masashi Kishimoto. aku sukanya Hayao Miyazaki. Oh. yang bikin Ghibli. Aku nggak ngerti. Ghibli Studio. Ghibli, ya. Ghibli Studio. Iya, iya, itu aku seneng banget sama karya-karya beliau. Dan beliau itu dia belajar animasi itu bukan ketika di usia muda, malah usianya udah di atas 50 tahun baru belajar animasi ya. Ah, itu tuh. Makanya beliau itu aku sangat respect dengan beliau, dan beliau itu tidak terkungkung dengan satu standar aja. Misalnya kayak standar animasi Jepang kayak gini-gini, enggak. Beliau punya jadi stylenya sendiri. Dia malah menciptakan standar baru untuk para animator di sana kayak gitu. Bahkan jadi inspirasi untuk animator seluruh dunia ya. Luar biasa. Nah itu tuh, jadi intinya itu. Jadi kita nggak dibatasi oleh usia. Jadi kapan saja kita bisa belajar. Tidak ada kata terlambat ya? Iya benar, Iya. tidak ada kata terlambat kalau kita lihat usia. Luar biasa. Terima kasih Ici. Ini jadi pelajaran juga buat kita ya. Banyak yang perlu diambil ya. Intinya satu, kalau mau menggeluti sesuatu harus ada sukanya dulu. Ya udah, jangan kemana-mana pemirsa, kita akan kembali lagi di segmen yang terakhir. Temukan apa arti balik cerita. Hati ini terasa berbunga-bunga.
segmen yang terakhir. Sebentar lagi kita akan close. Tapi sebelum kita nanya nih tips dari seorang Ici, seorang perempuan ilustrator, aku mau tanya dulu nih ke Ici. Nah Ici, jika Ici ini dikasih kesempatan itu untuk menggambar satu ilustrasi yang akan kenang sepanjang hidup, kira-kira gambar apa yang ingin? Karya apa yang ingin Ici buat? Sebenarnya soal itu tadi sih Kak, tadi kita udah sempat bahas ya yang soal bipolar, bagaimana depresi itu terkadang masih umum dianggap orang-orang depresi itu dilabeli dengan keadaan yang muram, tapi ternyata dalam depresi itu bentuknya bisa dalam bentuk kesenangan juga. Ketika orang mengalami depresi, dia tidak selalu terlihat muram terus terlihat sedih terus. Terkadang dia lebih happy dari kita sebenarnya. Itu kalau untuk tema yang diangkat mungkin tentang itu. Tentang itu, tentang tetap tentang kehidupan pribadinya Ici juga ya. Jadi itu yang mau pingin Ici gambarkan, sebuah karya yang ingin dikenang sepanjang hidup Ici. Nah Ici, mungkin Ici bisa kasih tips gitu untuk pemirsa di luar sana yang mungkin ingin mendalami sebagai seorang ilustrator. Apa saja yang harus mereka lakukan gitu? Kalau dari aku sih sebenarnya jangan ragu untuk mengambil peralatanmu, terus jangan kalian bisa mulai dari gambar-gambar kecil dulu. Usahakan tidak menunggu ketika peralatan kalian jadi keren dulu. Enggak, kalian mulai aja dari pensil dan kertas itu sebenarnya udah mulai bisa. Terus usahakan untuk selalu tiap hari, tiap saat kalian latih gerakan tangan kalian, karena aku kan banyak hiatusnya nih, banyak vakum gambarnya. Aku selama kuliah aku vakum gambar 4 tahun. Ketika mulai menggambar lagi itu tangannya tuh udah kaku. Iya, jadi usahakan kalian meskipun gambarnya belum bagus, tetap terus aja. Terus yang paling penting lebih banyak meminta saran ataupun kritik. Kalian harus terbuka dengan kritik dari orang lain, karena terkadang apa yang kita lihat itu berbeda dengan apa yang orang lain lihat. Benar, gitu ya. Jadi memang harus terbuka juga. Jangan mau jadi seseorang yang nggak mau dikritik gitu. Karena sebenarnya kritik dan saran sebenarnya membangun ya. Yang penting kita lihatnya yang positifnya gitu. Sarannya membangun. Mungkin dari Habib ada? Di Gorontalo yang suka-suka kayak ini, yang perempuan banyak ya? Kalau perempuan kayaknya ada beberapa, cuman aku kurang akrab dengan mereka. Jadi kalau untuk yang lumayan akrab itu beberapa cowok sih kayak gitu. Terus kalau kita mau belajar? Kalau belajar sebenarnya kita tidak ada kelasnya, tapi terkadang kita biasanya teman-teman yang suka ilustrator Gorontalo itu sering kumpul. Jadi kita nongki-nongki sambil gambar. Jadi itu kita terbuka juga, ada beberapa kegiatan yang kita buka untuk umum kalau mau belajar gambar bareng kayak gitu. Biasanya kumpulnya di mana? Tergantung sih Kak, nanti di kafe-kafenya beda-beda tempat gitu. ya? Iya, beda-beda. Nah, kalau misalnya saya mau ikut, tapi saya baru menggambar kepala saja sudah miring-miring. Gak apa-apa, nanti nggak ada bakatnya. Gak apa-apa, Itu bisa atau tidak? Bisa sebenarnya kalau kakaknya tidak bosanan orangnya, karena kan otomatis harus kita latihan buat lingkaran terus itu sampai lingkarannya benar-benar menurut kita udah pas nih kayak gitu. Tapi terkadang orang-orang tuh udah bosan duluan karena mereka kayak nggak sabar pengen cepet-cepet selesai kayak gitu. Itu tantangan besar dari menggambar sebenarnya. Nah kalau Ici sendiri percaya kalau bakat itu memang sudah ada atau bakat itu harus kita cari? Kita buat gitu. Kalau ini bahasa apa nih, Messi apa Ronaldo gitu ya? Bukan. Soalnya nyambung sama yang bisa sebelum kita syuting. Terus Kak Megi gimana nih? Sebenarnya kita ngebahas itu juga sih. Kak Megi tim mana nih? CR7 atau CR7? Dia CR7. Aku juga CR7. Aku Portugal. Kita Dodo. Aduh, yaudah. Jadi kalau dari untuk seorang ilustrator gimana nih? Jadi kita bakat apa? Kalau aku sebenarnya usaha sih, karena awalnya kan aku contohnya kayak aku nggak tahu main gitar, tapi aku belajar main gitar. Berarti bakat itu bisa diarahkan ya? Bisa dibuat kalau kita mau belajar? Iya, tapi terkadang ada beberapa orang yang emang udah punya bawaan juga sih bakat. Kayak Messi ya, memang bawaan ya. Iya, kayak Messi. Udah lah, Miska Barca. Kita lawan
Madrid, udah nggak Madrid ya. Kayaknya bakal panjang durasi kalau bahas ini ya. Jadi doang Takutnya sudah pakai emosi ya. Kalau di MotoGP kita tidak bisa membantah Valentino Rossi terbaik ya. Kalau ini masih ada. Jadi kalau untuk ilustrator sebenarnya bukan hanya dari bakatnya aja sih. Kalau kita latihan Iya, pasti usahanya bisa. juga ya. Ketekunannya. Nah kalau dari pertanyaan itu dari Habib semua ya. Ini karena masih ada durasi ternyata di segmen yang ketiga aku langsung minta closing statement, ternyata masih banyak durasi. Jadi masih ada kesempatan ngobrol sama Ici. Nah kalau dari Ici sendiri, menurut Ici bagaimana posisi perempuan di industri kreatif saat ini? Kalau untuk di industri kreatifnya sendiri kayaknya aku masih kurang kurang mainnya kemana. Tapi kayaknya aku lihat dari kakak-kakak yang dari sini juga, kakak-kakak krunya juga banyak perempuan-perempuan hebat ya yang menghandle-nya. Kayak aku nggak pernah bisa bayangkan kalau mereka bisa sesusah apa untuk menghandle suatu acara kayak gitu. Jadi ini sangat hebat. Jadi makin kesini perempuan itu makin diperhitungkan gitu. Kalau biasanya kalau kita ketemu kebanyakan laki. Makin kesini makin banyak perempuan, apalagi dunia kreatif ya. Tapi sebenarnya kalau aku lebih ini ya, dari kuperhatikan dari teman-teman ilustratorku itu yang kalau yang cewek-cewek gambar-gambarnya itu memang lebih personal. Jadi seni itu sebenarnya dia tidak bebas ya. Seni itu dia memihak. Nah, teman-temanku yang cewek-cewek ini lebih aku lihatnya mereka lebih baik mengekspresikan perasaannya terhadap gambar dibandingkan teman-teman yang cowok. Karena kan cewek itu kan berperasaan ya, lebih berperasaan daripada bukan cowok tidak berperasaan ya. Tapi lebih kita kayak bisa terima. cewek itu Wanita lebih tuh lebih sensitif peka ya. ya. Mereka lebih peka. Makanya gambar-gambarnya itu kayak lebih kerasa gitu. Iya, lagi lebih dapat feel-nya. Oke, karena pakai gitu. perasaan Kalau gambarnya. mungkin gitu di ya. kamu Kalau cowok kan lebih banyak main Iya, logikanya logika. ya. Iya, itu kita Jadi kalau kayak kalian di dunia musik kalau nyanyi kayak Ainun ya nyanyi Iya. itu pakai hati, Pakai hati, gitu. ya. Jadi kalau Iya. pakai hati kan bisa Iya, langsung makanya merasa banget. vokalis cewek pun kayaknya kalau nyanyi lebih Lebih dapat, tersampaikan iya, kan. tersampaikan. Tapi kalau untuk instrumen banyak cowok karena cowok kan pakai logika, mereka tekniknya betul, lebih betul. unggul kayak gitu. Hebat ya. Ici nih ya. Disapu ya, langsung disapu Hebat gitu. ya, hebat ya. Biar nggak Bisa masuk kemana biar nggak saja. misoginis ya. Nah kalau Ici, kalau seorang ilustrator itu apa sih yang dipentingkan selain gambar gitu? Imajinasi sama Imajinasi. perbanyak melihat. Karena kan kita salah satu Melihat, indera- Bib, melihat. Iya. Indra yang paling peka di kita itu kan penglihatan. Jadi ingatan dari ingatan fotografi itu penting sih kayak gitu. Jadi gitu ya, bukan cuma sekedar ahli menggambar tangannya ya, tapi juga imajinasi juga penting ya. Sama jangan menutup diri dari yang namanya referensi. Karena ini pengalaman dari saya, dulunya saya paling anti untuk melihat referensi. Karena menurut saya Udah karya aku nih yang paling nomor satu gitu iya, ya. kayak kalau melihat referensi, ini bukan karya asli gitu, bukan karya asli karena melihat referensi ternyata enggak, salah. Jadi semakin banyak referensi yang kita lihat, yang kita kumpulkan, itu semakin banyak juga ide-ide masuk yang akan nanti memungkinkan kita untuk membuat satu konsep kayak gitu. Oh gitu. Jadi gitu, jangan pernah menutup diri ya untuk mencari hal-hal di luar sana, referensi Iya. makin banyak. Jangan sampai kita, mungkin banyak orang mikir kalau kita semakin banyak melihat referensi itu akan mempengaruhi karya kita gitu. Ternyata enggak Kalau kok. dari Ici kan karyanya memang udah ada ya paten. Oh ini gayanya Ici, nih stylenya Ici. Yang dengan warna earth tone tadi ya. Iya, warna-warna. Selain itu apa lagi? Warm tone ya? Iya, warm tone. Sama aku fokusnya di line art. Jadi ada beberapa ilustrator yang sangat anti dengan line art. Itu line art itu garis dari gambarnya. Itu terkadang ada beberapa ilustrator yang males untuk menggaris. Jadi mereka langsung main tumpuk warna aja kayak gitu. Oh jadi kalau dari Ici memang ada garis apa? Iya, Garis apa itu, Ci? garisnya itu dia lebih tegas kayak gitu. Kalau dari art styleku kayak gitu. Orang-orang pasti kalau teman-teman ilustrator pasti udah tahu oh ini gambarnya Ici karena garisnya ada gitu. Kalau yang lain kayak males bikin garis langsung ditumpuk-tumpuk aja. Tapi baiknya kalau seorang ilustrator harus ada garisnya apa nggak ada? Tergantung preferensi masing-masing sih Kak. Soalnya kan di ilustrasi itu kan ada namanya teknik-tekniknya juga, ada yang namanya painting. Kalau painting itu memang dia minim line art. Tapi kalau aku memang cell shade. Kalau cell shade itu dia ada line artnya, terus ada bagian shadow dan juga jadi pembahasan nih teknik nih. Jadi shadow dan juga anunya tuh ada lightingnya kayak gitu, highlightnya. Oke, ini udah dikasih kode nih sama teman-teman di belakang, waktunya udah habis.
Sekali lagi ya. terima kasih ya Ici sudah memberikan banyak sekali ilmu-ilmu baru kepada kita juga pastinya untuk pemirsa yang ada di rumah. Jadi sekali lagi mungkin kasih pesan lagi terakhir untuk teman-teman yang mau fokus jadi seorang ilustrator. Kalau untuk teman-teman yang mau fokus jadi seorang ilustrator, kalian mengikuti kata hati saja ya, meskipun jangan terpengaruh dengan kata-kata orang. Meski mereka menginginkan kalian menjadi ini, kalau kalian pengen jadi ilustrator, dikejar aja. Tapi kalian harus paham konsekuensinya. Ketika kalian menjadi ilustrator, ada hal-hal yang di luar itu mungkin di masa depan nanti tidak akan bisa kalian handle kayak gitu. Tapi tetap aja percaya dengan diri kalian sendiri, karena yang menjalaninya itu kan diri kalian. Gitu aja. Oke, tepuk tangan sekali lagi untuk Ici. Terima kasih ya sudah meluangkan waktunya. Semoga di sini. tidak bosan ya penontonnya ya, udah 3 Nanti kita kali ya. bakal undang lagi tapi dengan segmen yang berbeda ya. Oke, boleh ganti skin ya. Oke, terima kasih untuk pemirsa yang sudah bersama dengan kita semua. Jangan lupa kita akan kembali lagi masih di program The Harmony, tapi di episode selanjutnya saya Maggie pamit, Ici dan juga Harmonistik. Dadah semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.